Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri ngatanya, tina poho kuma merayakan Telasan Topak. Ki tidak ada masalah karena Telasan Topak ini kan tradisinya lokal tertentu di beberapa negara termasuk di Nusantara kan itu. Dan itu bukan ajaran agama dan tidak ada praktek-praktek keagamaannya seperti sholat idnya ada, terus kemudian juga takbirannya ada, berarti tidak ada masalah. Seperti apa berarti? Ya hukumnya sama seperti perayaan kemerdekaan, hari buruh, kemudian hari ulang tahun. Nah, hal itu seperti yang dinyatakan oleh Syekh Al-Antiyah, salah seorang mufti Mesir, ketika ditanyakan ma ra'yuddin fi ihtifali ba'di duwali bi ayadin misla ayadin nasri wa aidil umal wa aidi ra'sis sanati wa ghairiha. Apa pendapat agama tentang perayaan-perayaan sebagian negara, tentang hari raya seperti hari raya kemerdekaan atau perayaan hari buruh atau ulang tahun baru dan lain sebagainya. Ya, bahasanya beliau selama tidak menyalahi aturan syariat dan masih berada di bawah koridor syariat, baik modelnya, penyelenggaraannya, isinya, ya tidak ada masalah. Beliau menyatakan annal ihtifal bi ayyati munasabatin thayyibatin la ba'sa bih ma damal gharadu masyru'an wal uslub fi hududiddin. Jadi perayaan-perayaan apapun saja yang baik itu tidak ada masalah, kata Syatiyah. Ma damal gharadu masyru'an, selama tujuannya bagus, berarti selama tujuannya sesuai dengan syariat dan model-modelnya masih di dalam batas-batas syariat. Termasuk hari raya ketupat nih kan ada. Nih kan di Indonesia khususnya di daerah Jawa nih kan hari raya ketupat, hari raya yang dirayakan pada hari ketujuh dari Idul Fitri sebagai rentetan dari hari raya. Kalau dalam Islam hari raya itu hanya dua, Idul Fitri dengan Idul Adha. Ada sebagaimana dikatakan oleh Al-Bujairami di dalam kitab Bujairami al-Khatib, bahwa ja'alallahu lil mu'minina salasata ayyam idul jum'ati wal fitri wal adha. Tapi hari raya itu yang masyhur itu ya dua, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, itu sebagai ganti dari hari raya yang tradisi sebelum Islam di jahiliyah, di kalangan masyarakat jahiliyah, yaitu hari raya Nairus dan Marjan. Tapi setelah Nabi hijrah, Islam datang, Nabi hijrah ke Madinah, dua hari raya itu diganti oleh Allah dengan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hal itu dinyatakan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik bahwa beliau menyatakan kan li ahli jahiliyati yaumani yal'abuna fihima falamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata qala qad abdalakumullah yaumaini tal'abuna fihima makana bihima maka minhuma khairan bihima. Jadi maka nabihima khairan bihima khairan minhuma. Jadi hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah hari raya ganti daripada hari raya yang ditradisikan oleh orang kafir jahiliyah, karena hanya diisi dengan pesta, foya-foya, minuman keras, kemudian berzina dan lain sebagainya. Diganti dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hari raya ketupat kan hanya ada di Nusantara sebagian, ada di negara yang lain sebagian, di Asia itu. Hari raya ketupat itu hari raya yang dilaksanakan pada hari ketujuh dari bulan Syawal. Setelah mereka umat Islam itu melaksanakan puasa sunnah Syawal. Setelah 1 bulan puasa wajib di bulan Ramadan, kemudian dilanjut dengan puasa Syawal. Akhirnya hari yang ke-8 itu baru kemudian dilaksanakan, hari yang ke-7 baru dilaksanakan hari raya ketupat itu. Hari raya ketupat itu hari raya yang dipopulerkan, tradisi yang dipopulerkan oleh Sunan Kalijaga dan Kesultanan Demak Raden Patah.
pada awal abad ke-15 yang disimbolkan dengan makan-makan ketupat. Ketupat, dan biasanya masakan yang identik dengan ketupat itu yaitu santan itu. Dan itu ternyata menurut ahli sejarah, sebagaimana salah satu dipaparkan oleh Fadli Rahman, itu salah seorang yang dianggap sejarawan Universitas Pajajaran Bandung, bahwa ketupat itu ya dari bahasa kupat. Kupat itu ngaku lepat. Ngaku lepat itu berarti ngaku kesalahan. Santan itu berarti ngapunten, mohon maaf. Jadi ada ungkapan Jawa itu mangan ketupat, mangan kupat nganggo santen. Berarti kalau ada salah dan kekeliruan ya mohon maaf begitu. Dan itu diisi dengan saling berbagi, tukar-tukar atau saling kirim-mengirim ketupat itu pada tetangga. Dan itu kan bagus dalam tradisi Islam, itu bagian daripada sedekah. Kemudian mohon maaf-maafan, sungkeman satu sama lain. Nah, terus kalau misalkan di daerah-daerah tertentu, khususnya di Madura pas SN Kelabana Pejang, bakaton meriaan bentelasan Idul Fitri, nah ki pertanyaan dan gue pejang kenapa? Karena tidak ada pejang khusus Id telasan topa, ini ada sholat Id telasan topa tadi. Seoleh kuni waktu kini kan ki sholat mutlak sekali atau sholat duha, tapi sholat duha dan sholat mutlak tak sunnah jamaah. Jadi coba dalam kitab Majmu' alal muhadzab ada 7 setelah halaman 17 nih, kata tawu sholah itu darba nih. Sholat sunnah itu yang ya ada 2 macam. Darbun tusannu fihi al-jama'atu. Macam pertama yaitu sunnah berjamaah, yaitu al-id wal kusufan wal istisqa wa kadzalika tarawih. 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, 2 gerhana, terus kemudian sholat minta hujan dan tarawih, itu yang sunnah. Wa darbun la tusannu. Bagian yang lain tidak disunahkan berjamaah. Tapi lakin lau fa'ala jamaatan sohah. Andaikan dilakukan berjamaah tidak ada masalah. Misalkan hari raya ketupat sholat duha berjamaah, kan tidak disunahkan berjamaah, hukumnya boleh. Terus kemudian sholat sunnah mutlak misalkan, kan hukum kan tidak disunahkan berjamaah, dilakukan seorang-seorang, perseorangan. Tapi kalau berjamaah ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Apakah sah sholatnya nanti? Nah, ya sah juga. Pendapat pahala belum tentu. Maksudnya bukan tidak dapat pahala, jamaahnya tidak dapat pahala. Karena bukan sholat yang dianjurkan untuk jamaah. Sholatnya ya dapat pahala. Hal itu dijelaskan di dalam kitab Buyatul Mustarsyidin, itu juz 1 halaman 136. Tubahul jamaah fi nahwil witri wat tasbih fala karahata fi tilka wala sawab. Boleh berjamaah seperti di dalam sholat witir, contohnya sholat tasbih, sholat tahajud, sholat duha contohnya, dan tidak makruh. Tapi wala sawab, tidak ada pahalanya. Nah, dapat pahala kalau misalkan, kenapa kok harus berjamaah, sholat duha berjamaah atau tahajud berjamaah? Oh, maksudnya untuk mengajari orang-orang biar suka berjamaah misalkan. Wa na'am in qasada ta'limal musallin wa tahridahu kana lahu sawabun biniyatil hasanati. Maksudnya adalah untuk mengajari orang-orang atau masyarakat untuk sholat jamaah. Ya niat mengajarinya itu yang dapat pahala karena niat baik. Sementara sholat berjamaahnya ya tidak ada pahalanya karena memang tidak dianjurkan, tidak disunahkan
berjamaah itu yang sebagaimana dijelaskan dalam kitab Buyatul Mustarsyidin. Oleh karena itu maka telasan ketupat, hari raya ketupat itu adalah tradisi lokal negara tertentu, dan itu selama kata Syekh ya selama pelaksanaannya, modelnya, isinya tidak melanggar aturan syariat, berarti la ba'sah, tidak la ba'sah bih, tidak ada masalah. Nah, karena bukan ajaran agama, sama dengan perayaan-perayaan kemerdekaan, perayaan-perayaan hari buruh, dan lain sebagainya. Kalau misalkan dilaksanakan istiwasah di dalamnya, ya istiwasahnya yang dapat pahala. Dikir bersama, misalkan dikir bersamanya yang dapat pahala. Kalau sholat berarti ya sholatnya yang dapat pahala. Tapi kalau sholat dilakukan bersendiri-sendiri. Kalau sholat berjamaah seperti sholat duha atau sholat mutlak, kan itu tidak dianjurkan berjamaah, tapi dilakukan berjamaah, maka sholatnya sah dan dapat pahala, tapi jamaahnya tidak dapat. Kecuali berniat untuk mengajari masyarakat berkumpul, terus suka berjamaah. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.